السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اطلعت على النار ليلة أسري بي فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قالوا: أمن المال يا رسول الله؟ قال: لا بل من العلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormatin, yang sama-sama kita muliain, yang sama-sama kita cintai para habaib, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir bersama kita ini malam. Mungkin kagak kesebut semua namanya sama saya. Bil khusus Al-Mukarram akhina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, Al-Mukarram akhina Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas, Al-Mukarram akhina Al-Habib Fahmi bin Alawi bin Yahya, wa kafatil habaib, semuanya banyak. Yang mohon maaf saya kagak bisa sebutin semuanya satu persatu. Para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, terutama Al-Mukarram Al-Ustadz Rusan, Al-Ustadz Syamsul, Al-Ustadz Syuhada, Al-Ustadz Nur Jayadi, Kiai Haji Wahid, ya, tidak lupa juga terutama Sahibul Wilayah Al-Habib Kawim bin Yahya, dan semuanya dah para orang-orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat yang minta maaf kalau ada namanya kagak kesebut sama saya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampunin segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gabulkan hajat-hajat kita. Dengan berkahnya kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Corona biar cepat-cepat kelar, biar semuanya banyak kembali seperti normal, seperti biasa, seperti awal. Amin. Kita minta sama Allah mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad Allah kasih kita panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan waktu kita meninggal, ajal kita datang, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga enggak pakai hisab, dan kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, ini malam kita bersyukur kepada Allah, kita bisa ikutin acara. Biar kata lagi Covid katanya, tapi ini kagak ngapa-ngapa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah bisa dicontoh sama daerah-daerah yang lain. Dan mudah-mudahan insya Allah acara ini mendatangkan manfaat buat kampung warga sini khususnya.
dan juga sekitar sini umumnya, amin ya rabbal alamin. Ini malam kita kumpul di sini, kita dengerin sirah nabawiyah, salawat kepada Nabi Muhammad, kita pandangin mukanya para asatid, para habaib, dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diadain ama Majlis Ta'lim An-Nur, di mana peringatan Isra dan Mi'raj. Kapan itu Isra Mi'raj terjadi? Kita umat Islam perlu banyak lebih belajar tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena di balik sejarah Rasulullah ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, bikin hidup kita lebih enak. Jadi nasihat buat kita ngejaga akidah kita. Salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama khilaf kapan terjadi Isra dan Mi'raj, ada beda-beda pendapat. Tapi pendapat yang paling masyhur, Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada malam 27, dan kejadiannya pada malam Senin, kurang lebih ketika Nabi Muhammad berumur 52 tahun. 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi Isra Mi'raj itu sebelum hijrahnya Rasulullah 1 tahun. Umur Nabi 52 pada saat itu. Apa hikmahnya kita mengenang Isra dan Mi'raj? Ada pelajaran apa aja di balik Isra dan Mi'raj? Itu Isra Mi'raj banyak apa kagak hikmahnya? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam maulidnya Simtud Durar, wa tilka mawahibu la yajsurul qalamu ala syarhi haqaiqiha wa la tastati'ul alsunu an tu'riba an khafi daqaiqiha. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kata Habib Ali, begitu banyak keistimewaan anugerah yang Allah kasih buat Nabi Muhammad, sampai-sampai pulpen kagak bakalan bisa menerangkan hakikatnya sampai ke dalam-dalamnya. Itu pulpen gak bakal bisa. Pulpen siapa aja gak bakal bisa. Gak akan pernah ada pena yang mampu menerangkan itu sampai ke dalam-dalamnya. Dan tidak akan pernah bisa lisan manusia, seluruh manusia lisannya cerita Isra dan Mi'raj, gak bakal bisa mengupas sampai ke dalam-dalamnya yang detil, yang halus, itu gak ada. Kita cuma tahu luarnya doang. Itu aja udah panjang lebar kalau kita bahas. Jadi yang tahu isi-isinya selain Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang emang langsung ngalamin peristiwa tersebut. Di antaranya hikmah yang kita bisa ambil dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita hidup di dunia, ini nasihat buat saya nih khususnya. Katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu kalau lagi nulis kitab, nyusun kitab-kitabnya yang isinya nasihat, kata beliau, pertama ini nasihat saya tuju buat diri saya dulu, baru pembaca, baru kita. Sebenarnya nasihat buat saya dan buat kita semua umumnya. Ulama mengatakan hikmah di antara hikmahnya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita jangan berkecil hati. Kita jangan ukur apa-apa pakai otak dan akal kita. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, yang buat Allah kagak ada yang kagak mungkin. Kagak ada yang kagak mungkin. Beb, ini saya mah kagak ada keturunan kiai. Beb, tahu anak saya ini mondok jadi ustadz apa kagak? Tahu. Engkong saya, babak-babak saya kagak ada yang jadi kiai. Saya mah bukan turunan kiai, Beb.
tahu anak saya ini mondok bener apa kagak, jadi ustaz apa kagak tahu. Jangan begitu, jangan. Kita punya Allah yang jadiin ulama. Jadi ulama siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru sama kitab itu cuma perantara, cuma wasilah doang. Makanya kita jangan kecil hati. Ini kan sekarang Indonesia lagi banyak banget ulama yang meninggal katanya ya. Banyak yang meninggal ini. Mudah-mudahan yang ada biar pada panjang umur nih. Ya, belum lama Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf meninggal dunia. Di luar negeri ada lagi Habib Fulan, ada Habib Fulan, ada Fulan, orang-orang soleh pada meninggal dunia. Bagaimana itu pada meninggal dunia? Enggak usah khawatir. Kita punya Allah Subhanahu. Sedih iya kita sedih. Sedihnya kita dengan wafatnya para ulama itu tanda bukti bahwa kita cinta kepada beliau, bahwa iman di hati kita. Ada orang yang ulama meninggal dia kagak sedih. Artis Hollywood, pemain Fast and Furious apa tuh film, mati dia sedih bikin status. Tapi kita ulama meninggal sedih. Kalau kita sedih itu tandanya kita baik. Tapi nggak usah khawatir. Ini bagaimana Habib ulama pada meninggal? Jangan takut. Ulama punya anak keturunan, pondok-pondok pesantren masih ada. Kita yakin yang jadiin ulama, yang gedein ulama itu Allah Subhanahu. Sekarang nih santri-santri yang lagi pada mondok di mana-mana, insya Allah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mereka bakal gantiin posisi para ulama-ulama kita. Kita yakin beberapa tahun ke depan Allah bakal munculin orang-orang yang hebat juga ada. Sampai hari kiamat itu ada, jangan takut. As-sagi bagi. As-sagi bagi. Apa tuh artinya? Jadi dulu ada ulama besar namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ulama besar, wali min auliyaillah. Magomnya sangat luar biasa, dari kecil udah jadi wali, Masya Allah. Ini Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami kan ulama magomnya sangat tinggi, ini beliau wali Allah ya. Ada nama ulama lain namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Kalau antum pernah dengar habaib-habaib yang marga As-Segaf, yang pertama kali dijuluki As-Segaf namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Ini Habib Abdurrahman As-Segaf punya anak 13 orang, semuanya aulia. Dan beliau mengatakan, saya minta kepada Allah anak-anak saya semuanya jadi wali. Paling kecil magomnya seperti Abu Yazid Al-Bustami. Paling kecil seperti Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apaan tuh pecah? Ya. Jadi tetap itu bakal ada terus. Dulu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib radhiyallahu an. Sebelum Habib Abdullah Al-Haddad ada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya guru Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain punya abah namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Wali besar, ulama besar, fakhrul wujud, Qutbul Aulia, Sultan Aulia di zamannya. Wah, magomnya luar biasa. Sangat luar biasa pamor kewaliannya. Meninggal dunia. Ya. Terus berapa generasi kemudian muncul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Karena Habib Abdullah Al-Haddad luar biasa, dari kecil luar biasa. Tahu-tahu ada ngomong kayak begini ya, Habib Abdullah, ente nggak bakal bisa mau kayak Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak bakalan bisa begitu. Disangkainya cuma buat begitu-begituan. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ya Habib, ana tanya sama antum, yang menjadikan Syekh Abu Bakar bin Salim besar itu siapa? Allah. Apakah Allah bisa menjadikan saya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim? Bisa. Dan insya Allah ente bakal jadi seperti beliau. Itu akan terus ada. Nggak usah khawatir. Yang mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad siapa? Allah. Kita punya urusan udah mentok, jangan takut, ada Allah. Tadi siang nih, saya silaturahim ke rumah satu orang habaib sepuh. Dia cerita sama saya,
di Jakarta. Dulu dia aslinya Pekalongan. Dulu itu di Pekalongan waktu ana masih kecil, kata dia, rumah ana itu jadi terminalnya para habaib. Di Pekalongan kalau ada acara itu para habaib nginepnya di rumah abah ana, kata dia nih. Di antaranya yang rutin nginep di situ siapa? Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul radhiyallahu an. Habib Husin Al-Hamid, dan ada banyak habaib-habaib besar. Habib Husin berani juga nginep di situ. Kata beliau nih, ana dulu nggak terlalu percaya sama wali-wali keramat-keramat, biasa-biasa aja. Sampai hari beliau pada kumpul di rumah ana waktunya ujian, dan ujiannya pelajaran yang paling ana nggak suka di sekolahan. Kalau kayak sekarang matematika ada. Ya Allah, mana banyak habaib ini lagi. Mana ana entar siang ujian, mana belum belajar pisan, kata beliau nih. Gerendeng tuh hati. Habaib pada datang lagi ke rumah saya begitu. Akhirnya saya dipanggil sama Habib Soleh Tanggul, kata beliau nih. Ta'al ente fulan, ta'al. Ya. Ente kenapa? Ente repot ya kalau banyak habaib di rumah, ente repot ya, ente gelisah ya, enggak seneng ya gitu. Kebaca tuh hatinya sama Habib Soleh Tanggul. Ya, ente nggak usah khawatir, sir, bismillah, insya Allah semuanya gampang. Ujian sekolah ngisi asal-asalan tuh pelajaran, ngisi asal-asalan. Ujian pulang pertama, jadi yang lain muridnya baru pada ngisi, dia udah pulang duluan. Sekelas nyangka paling pinter dia, padahal ngisinya asal goblek dia, gua nggak ngerti. Serahin sama guru. Pas hasil ujian dikeluarin, nilai tertinggi, nilai dia 100 bener semua. Kata dia, di situ ana yakinnya sama Habib Soleh Tanggul luar biasa. Di situ ana yakin sama aulia-aulia. Enggak ada yang enggak mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang udah nikah 10 tahun belum punya anak, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Allah mampu ngasih anak buat Sayyidah Maryam tanpa nikah. Tanpa nikah tuh. Sayyidah Maryam radhiyallahu an, itu Allah hembuskan ruhnya Nabi Isa, itu Allah mampu. Allah yang mengisra mi'rajkan Nabi, yang semuanya bagi Allah kecil. Nabi Zakaria punya istri, pengen banget punya anak, kagak hamil-hamil istrinya, sampai istrinya tua, sampai puluhan tahun doa sama Allah puluhan tahun minta anak nggak dikasih-kasih. Tahu-tahu dapat kabar dari Allah, innallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Malaikat datang, wahai Nabi Zakaria alaihissalam, Allah kasih kabar gembira kepada engkau. Engkau akan punya anak namanya Yahya, laki-laki, dan dia akan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Zakaria, ya Rabb, anna yakunu li ghulam? Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Wa mraati aqir. Sedangkan istri saya sudah manupos. Istri saya udah nggak mungkin punya anak, udah terlalu tua, nggak mungkin punya anak, nggak mungkin, pakai akal pikiran tuh nggak mungkin. Secara logika jauh buat punya anak. Tapi apa kata Allah? Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Kata Allah apa? Itu buat saya gampang. Yang buat ente kayaknya jauh banget, huwa alayya hayyin. Ingat tuh ayat, ingat tuh ayat. Itu ayat sangat memotivasi kita kalau buat apa-apaan. Kita pengen apa nih? Mudah-mudahan bismillah saya bisa dapetin itu. Gimana lu bisa? Allah bilang di Al-Quran, huwa alayya hayyin. Itu buat saya kecil, kata Allah. Ya, apa aja, kata Allah, huwa alayya hayyin. Sayyidah Maryam, Siti Maryam di waktu hamil ngandung Nabi Allah Isa alaihissalam, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Saya belum pernah disentuh sama laki-laki, disentuh aja belum pernah ya Rabb. Boro-boro diboncengin, disentuh aja saya belum pernah. Kok saya bisa punya anak? Kata Allah, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Buat saya itu kecil, kata Allah. Hayyin itu hina. Hina itu bahasa Arab aslinya. Ahana yuhinu ihanatan itu bahasa Arab. Hina itu kosakata bahasa Indonesia yang minjem,
ngambil ke bahasa Arab. Allah kalau rabbuka huwa alayya hayyin. Kata Allah itu kecil buat saya. Jadi enggak ada yang enggak mungkin buat Allah Subhanahu. Jangan putus asa. Beb, dosa saya banyak banget. Udah deh pokoknya dosa saya banyak banget. Kira-kira saya bisa diampunin enggak sama Allah? Ya, ampun. Enggak lah, rabbuka huwa alayya, kecil buat Allah. Buat Allah Subhanahu wa taala kan kecil. Allah bilang, ya bani Adam, lau ataitani lau balagat dhunubuka anana sama. Hai manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah, andai kata dosa kamu numpuk sampai mentok ke langit. Maksud apa itu kira-kira? Dosa sampai selangit. Lau balagat dhunubuka anana sama. Andai kata dosa-dosa kamu numpuk sangat banyak sampai ke langit. Sampai gini hari belum ada orang yang nyampe ke langit pertama juga belum ada. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Thumma ataitani. Kemudian kau datang kepada aku. Kau minta ampun kepada aku. Kamu tidak musyrik kepada aku. Ghafartu ma kana minka wala ubali. Itu dosa yang segitu banyaknya saya hapus cuma-cuma. Saya nggak pikirin. Nggak dipikirin. Karena kenapa nggak dipikirin? Karena Allah la tadurruhu dzunub. Buat Allah dosa itu nggak bakalan bahaya buat Allah. Kita kehilangan duit 100 perak, kepikiran nggak kira-kira? Kepikiran nggak? Kepikiran. Masa 100 perak kepikiran? 100 perak agak mungkin kepikiran. Kehilangan duit 1000 kepikiran nggak? 1000. Ya. Kehilangan duit 50.000 kepikiran nggak? Kepikiran. Berapa lama ya? Paling 10 menit dah kepikirannya kalau 50.000 mah ya. Kehilangan duit 10 juta. Kepikiran nggak? Nangis 3 hari 3 malam. Nah, ada orang ngata-ngatain kita misalnya. Misalnya nih, Bang, lu dikatain Bang sama si Anu. Atau ada orang bilang, ada orang datang sama kita langsung ngatain kita, nggak usah kata orang, dah ngatain kita. Bang, lu tuh orang munafik, lu ibadah lu cuma belagu doang, lu begini, duit lu duit haram, gue tahu. Lu dikata-katain itu kita, dikata-katain, dihina, direndahin. Kira-kira sakit hati gak kita? Kepikiran gak kira-kira? Kan kepikiran tuh kalau bangsa model kita. Kita ini maksiat sama Allah. Karena Allah Tuhan, gak mungkin Allah kepikiran sama dosa-dosa kita. Jadi kalau kita maksiat, dosa banyak banget, minta ampun, saya hilangin semua, gak saya pikirin kata Allah. Udah hilang total, kecil buat Allah. Banyak orang yang nanya, kadang-kadang saya punya dosa banyak, apakah bisa diampuni sama Allah? Gak ada dosa yang kagak bisa diampunin kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musyrik menyekutukan Allah, dan itu insya Allah gak ada di tengah umat Islam yang mayoritas, insya Allah gak ada. Jadi hikmah pertama Isra dan Mi'raj, jangan kecil hati, ya. Mau apa aja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak bisa. Tinggal kita banyakin doa, minta sama Allah, usaha. Nah, kata ulama, ini usaha. Kita asal doa sama Allah, terus usaha dikit aja, pasti dikasih sama Allah. Asal ada usaha, al-harakah barakah. Siti Maryam radhiyallahu anha, uminya Nabi Isa alaihi salam, waktu habis ngelahirin Nabi Isa, ini Nabi Isa alaihi salam lahir. Perempuan kalau habis ngelahirin lemes apa kagak kira-kira? Lemes apa kagak perempuan habis ngelahirin? Yang laki nggak ada yang jawab. Bentar. Saya pengen jebak laki, nggak ada yang jawab ini. Lemes ya, tanya ibu-ibu. Gimana kalau habis beranaknya? Habis beranak pisan, gimana? Lemes, butuh asupan gizi, butuh asupan vitamin. Itu Nabi Isa, ibunya Sayyidah Maryam baru lahir lemes, butuh makanan. Tapi mau minta kemana kagak ada orang. Waktu itu beliau di bawah pohon kurma. Apa kata Allah di Al-Quran? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah
Wahai Maryam, kata Allah, ente kan lagi senderan tuh ke pohon korma. Itu pohon korma goyang-goyangin aja, ente pakai badannya gitu, goyang-goyangin gitu. Pakai badan tuh goyangin. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Nanti tuh korma yang masih seger bakalan jatuh ke depan ente makan itu. Ini ayat di Al-Quran. Makanya ibu-ibu kalau habis beranak banyakin makan korma tuh. Ya. Akhirnya Sayyidah Maryam gerak-gerakin badan yang lagi senderan, itu korma pada jatuh. Pengen tahu nanti kalau ente umroh, kan suka pergi ke kebun korma tuh. Pengen tahu ntar pohon korma ente adu badan ente jatuh gitu pohon korma. Ente lari yang kencang, ente tubruk tuh pohon korma, nggak bakal jatuh. Ya, nggak bakal jatuh, ente yang tumbang maksudnya. Bayangin ini Sayyidah Maryam perempuan habis beranak lemes cuma goyangin ala kadarnya begitu doang jatuh. Kenapa? Ibaratnya kalau saya mau jatuhin nih korma gampang banget, tapi ente usaha dikit-dikit aja usaha, terkasih. Walaupun sedikit ya Allah usahanya cuma gini dong. Jatuh tuh korma pada jatuh. Begitu ya. Jadi kalau kita punya apa-apa, pengen apa-apa jangan kecil hati, kita punya Allah. Kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Apaan aja kecil buat Allah. Allah mampu mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, itu lebih sulit daripada cita-cita kita. Cita-cita kita kecil dibanding isra mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat Allah itu sangat kecil. Jadi jadi orang Islam kita biar gede hati, Punya Allah, ada Allah. Ya, jangan ukur apa-apa pakai akal kita. Insyaallah khair. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, hikmah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir nih, ada ayat yang turun di malam Mi'raj. Dan ayat ini sangat istimewa. Turunnya di malam Mi'raj, bayangin tuh. Di saat Nabi menerima sholat 5 waktu. Saat Nabi langsung dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang lain kan turun lewat malaikat Jibril. Tapi ada satu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj, dan fadilahnya sangat luar biasa. Berapa ayat yang turun? 2 ayat. Di surat apa itu? Surat Al-Baqarah. 2 ayat penutup terakhir. Kita hafal semua tuh ayat. Yang depannya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu ayat tuh. Baru ayat terakhir ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Itu 2 ayat ujung daripada surat Al-Baqarah turun di malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat kagak main-main. Kata Nabi, Allah berikan kepada aku 2 ayat Al-Baqarah penutup ini dari satu min kanzin tahtal arsh. Saya susah nih, apa kanz bahasa Indonesianya itu? Kunuz itu kayak simpenan, barang simpenan yang Allah Subhanahu wa taala simpen kayak begitu seolah-olah. Di bawah arsh ada simpenan Allah Subhanahu wa taala, dari situ Allah turunin untuk Nabi Muhammad. Entah seperti apa itu maksudnya, tapi itulah yang disabdakan sama Nabi SAW. Ini ayat apa hebatnya, Beb? Nih. Makanya kalau kita baca ratib tuh pasti ada tuh. Karena para aulia tahu ini ayat luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis terakhir nih, man qara'a al-ayatain al-akhiratain min suratil Baqarah fi lailatin kafatah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, di suatu malam hari, jadi ini jatahnya 1 malam 1 kali ini manfaatnya. Maka 2 ayat itu bakal mencukupi si pembaca.
Apa maksudnya? Ulama aja mesti nerangin ini. Apa maksudnya mencukupi? Jadi kalau kita baca ini malam nih, tadi kita bacakan tuh. Ini malam kita sudah dicukupi dengan 2 ayat tadi. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan makna hadis ini. Maksudnya cukup. Kita enggak ibadah semalam suntuk, itu pahalanya sudah cukup diwakilin dengan baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi kayak kita ibadah semalam penuh. Ibadah semalam suntuk. Pernah gak orang sini nih? Pernah apa kagak? Mak-mak yang pada pernah. Kalau kita pasti tidur ya. Semalam suntuk. Dari maghrib sampai subuh. Full ibadah. Pernah apa kagak? Pernah ibu-ibu ya? Insya Allah tuh. Tuh bener tuh bohong itu. Ya. Itu pahalanya sama kayak gitu. Ibadah semalam suntuk. Hanya baca 2 ayat terakhir. Baca sebelum tidur tuh, baca sebelum tidur, ntar baca. Ulama yang lain mengatakan maksud daripada hadis tersebut 2 ayat ini cukup buat dia, nggak usah pakai security penjagaan. 2 ayat ini bakal jadi garansi Allah jagain dia dari mulai dia baca sampai pagi. Bakal Allah cukupin semuanya yang dia khawatirkan di malam tersebut, dijaga sama Allah SWT. Jadi itu ayat turun di malam Mi'raj, baca ada tuh tiap malam kalau mau tidur baca, atau kalau kita baca ratib di situ ada. Ya. Itu aja 2 hikmah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.